Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafa Sindia. Saya semester 5 dan ini merupakan tugas akhir psikologi keluarga. Jadi saya akan menganalisis film keluarga. Oke, langsung aja. Film apa yang saya ambil? Oke, film Susah Sinyal. Film Susah Sinyal ini merupakan karya yang ditulis oleh Ernest Prakarsa yang dirilis tahun 2017. Saya juga menyukai film ini karena emang bagus banget. Saya rekomendasi buat kalian semua nonton. Jadi film ini tuh bercerita tentang seorang yang bernama Ellen dan dia itu single parent karena bercerai dan hubungan dengan anaknya itu tidak baik-baik saja, teman-teman. Jadi karena dia sibuk bekerja sebagai pengacara yang profesional, dia tidak mempunyai banyak waktu bersama dengan anaknya dan anaknya juga kurang menyukainya karena sibuk itu. Namun anaknya punya peran pengganti yaitu sang nenek, tapi sayangnya sang nenek itu meninggal dunia dan kemudian mereka kembali dekat karena sesuatu hal, yaitu mereka liburan ke Sumba dan mengenali kembali tentang kepribadian masing-masing. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kan ada 4 pembahasan dalam mata kuliah psikologi keluarga yang akan saya kaitkan dengan film Susah Sinyal. Yang pertama itu ada peran gender, kedua globalisasi dalam keluarga, ketiga itu komitmen, keempat masa remaja. Oke, sampai sini. Nomor 1, peran gender. Oke, jadi di film itu Ellen seorang single parents di mana memiliki peran ganda dalam sistem keluarganya sebagai seorang ibu dan ayah yang mencari nafkah. Jadi untuk di film Ellen itu memang mencari nafkah untuk keluarganya dan dia sukses, tapi sebagai ibu dia kurang memenuhi perannya. Tapi akhirnya dia tetap memenuhi perannya karena memang dia mempunyai naluri untuk mendukung apa yang anaknya impikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi menurut WSL tahun 2007, gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosialnya. Lanjut, apa itu gender? Jadi yang pertama, gender itu bukan berarti jenis kelamin tentang laki-laki dan perempuan, namun tentang pembagian peran antara laki dan perempuan. Bukan masalah jenis kelaminnya, seksual, tapi perannya sebagai lelaki dan wanita. Dan yang kedua, bukan kodrat yang mutlak, bukan sekedar kodrat yang mutlak bahwa wanita memang harus mengurus anak dan lelaki harus mencari nafkah, bukan sekedar itu saja. Namun gender ini dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan kondisi lingkungan serta perkembangan zaman. Oke, kalau di film Ellen itu menjadi pengacara yang baru promosi jabatan dan menjadi semakin sibuk karena peran gandanya dalam membesarkan Kiara. Sayangnya dia tidak berkesempatan menjelaskan situasi tersebut kepada anaknya karena dia dituntut oleh lingkungannya, di mana dia seorang single parent yang harus melanjutkan hidup dan mencari uang. Maka beginilah keadaannya, peran gender seorang Ellen dalam film Susah Sinyal. You got it? Oke, yang kedua itu globalisasi dalam keluarga. Teman-teman pasti tahu artinya globalisasi kan? Jadi, kalau dalam psikologi keluarga, globalisasi itu diartikan sebagai proses integrasi yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Tentunya hal tersebut membawa dampak yang positif dan negatif ya, terutama bagi keluarga, lingkungan terdekat kita. Seperti di film, kondisi keluarga menjadi longgar akibat globalisasi. Jadi, saya akan menjabarkan dampak positif dan negatif globalisasi terhadap keluarga terkait film ini. Yang pertama pola hidupnya dari sederhana menjadi konsumtif karena memang tuntutan globalisasi dan perkembangan zaman, entah itu kebutuhan teknologi, kebutuhan belajar, kebutuhan pekerjaan si Ellen. Terus yang kedua itu job, maksudnya itu tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi bagi Ellen-nya.
karena memang di era zaman globalisasi ini seorang pengacara banyak sekali mendapat tuntutan pekerjaan dari apa yang terjadi di dunia ini. Yang ketiga, atmosfer, yaitu kondisi kedekatan keluarga menjadi longgar akibat globalisasi. Seperti yang kalian ketahui, globalisasi mempunyai dampak negatif terutama dalam kedekatan keluarga karena mereka sibuk pada urusannya sendiri-sendiri. Oke, kalau dampak positifnya itu better, tingkat kehidupan lebih baik. Terus yang kedua itu value, perubahan tata nilai dan sikap yang lebih baik. Dan ketiga itu upgrade, maksudnya perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi itu semakin bertambah baiknya karena memang kemudahan akses setiap orang dalam mewujudkan mimpinya, gitulah intinya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, dampak globalisasi dalam film saya beri visualnya. Dengan yang positif itu, Kiara menjadi mudah mengakses pendidikan. Kiara merasa terbantu dalam mewujudkan mimpinya dan membuatnya terhubung dengan orang-orang yang diinginkannya di media sosial itu. Terus yang dampak negatif, hubungannya tidak dekat dengan ibunya. Suka melawan guru kelas karena memang Kiara itu sering memainkan handphonenya karena dia itu mempunyai channel YouTube yang harus update terus. Terus berkelakuan buruk di media sosialnya. Itu memang tidak lepas dari lika-liku perkembangan remaja ya teman-teman. Oke, yang ketiga itu komitmen. Komitmen merupakan suatu keadaan batin untuk tetap mempertahankan hubungan yang meliputi ketergantungan dan rasa percaya bahwa individu tidak akan meninggalkan hubungan tersebut, menurut Cooper dan McKean tahun 2006. Oke, jadi di film diceritakan bahwa Ellen itu bercerai dengan suaminya, yang berarti kegagalan komitmen pernikahan ya. Oleh karena itu, saya lebih fokus pada komitmen antara ibu dan anak yang di sini itu menggambarkan dua situasi berbeda teman-teman. Jadi yang awalnya itu paksaan berujung keterbukaan dan saling menutupi kekurangan yang akhirnya menciptakan keharmonisan. Seperti itu gambaran filmnya. Pokoknya tonton deh. Nah, ini maksudnya schedule itu ada 4 fase yang saya gambarkan dalam film ini. Fase pertama itu kekecewaan anak karena perceraian. Yang kedua itu komitmen struktural, maksudnya itu paksaan karena memang Kiara itu terpaksa benar-benar terikat dalam keluarga itu yang tidak disukainya. Fase ketiga yaitu tingkat advokasi di mana anak mulai menutupi kekurangan sang ibu. Jadi diceritakan bahwa Kiara itu mulai menerima kekurangan ibu karena dia sudah mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam pertemuan liburannya dengan ibu selama 1 bulan 2 minggu sampai 1 bulan itu di Sumba, dia tuh mengetahui apa yang buruk, apa yang baik yang terjadi pada ibunya, makanya dia itu mulai menutupi kekurangan ibunya. Terus fase keempat itu komitmen moral, tanggung jawab dan keharusan menetap. Jadi mereka itu saling memiliki tanggung jawab dan keharusan menetap sebagai keluarga yang harmonis, seperti itu. Kiara yang dulunya benci ibunya sekarang menjadi sayang karena ada ketersediaan menerima keadaan ibunya dan menjadi lebih mengenal ibunya setelah pergi berlibur. Oke, seperti itu. Kalian sampai sini saya harap paham akan siklus yang saya ceritakan. Oke, yang terakhir, yang keempat itu masa remaja. Oke, dalam film ini diceritakan bahwa Kiara itu remaja awal ya, yang masih SMA. Seperti yang kita tahu, dalam struktur keluarga terdapat peran anak. Orang tuanya punya kewajiban untuk menemani dan mengatasi anak selama masa perkembangannya sampai dewasa nanti ya pastinya. Memasuki masa remaja tentunya terdapat banyak perkembangan dalam segala bidang, baik secara fisik maupun kognisi. Oke, Kiara itu diceritakan sebagai anak remaja yang dalam fase stress and storm, namun menjadi semakin rumit karena dia harus menghadapi ibunya. Masa sulit itu harus ia lalui, sampai akhirnya dia menemukan titik di mana dia berubah pandangan terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya yang selalu mendukung keputusannya. Penuh lika-liku ya.
Oke, di sini saya akan menjabarkan teori tentang kognitif dan emosi dalam lingkup perkembangan masa remaja ya ini. Jadi seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka, menurut Yang Piaget. Siapa yang gak kenal Bapak Yang Piaget? Dia itu salah satu ilmuwan ya yang berjasa yang menjabarkan tentang perkembangan kognitif. Oke, lanjut saja. Itu tadi intermezzo. Sudah biasa membedakan ide yang penting baginya dan mengembangkannya. Itu juga menurut Piaget. Yang ketiga, cenderung menginterpretasikan dan memantau dunia sosial. Ya, sesuai banget ya teori Pak Santrok ini terhadap Kiara. Terus sensitif atau peka, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya. Mudah ceria, mudah senang, menurut Widyawati tahun 2009 dalam jurnal penelitiannya. Dan menurutnya dia pula ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua. Oke, dapat ditarik kesimpulan ya dari semua yang saya jelaskan tadi terkait filmnya dalam lingkup 4 pembahasan yang saya ambil tadi. Conclusion pertama atau kesimpulan pertama, sama seperti film Susah Sinyal, keharmonisan muncul dari keterbukaan dan menerima. Betul gak? Terus kesimpulan kedua, perkembangan zaman tidak dapat dihindari, itu pasti ya. Dan tugas orang tua adalah mengawasi anaknya dan menjalankan perannya dengan baik. Seperti itu kesimpulannya. Terima kasih, good job. Terima kasih terhadap film Susah Sinyal. Semoga kalian paham akan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.